Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot Tenang Hati dan Jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun kalian berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot Tenang Hati dan Jiwa di edisi harian ya. Pada kesempatan kali ini Gondes mengambil judul apakah dia akan buka blokirannya untukmu ya pastinya. Ya. Di sini request dari sahabat kita ya. Semoga berkenan, maaf baru bisa direalisasikan. Oke. Apakah dia akan buka blokirannya untukmu ya pastinya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di edisi harian. Di sini Gondes sudah siapkan 4 file ya, ada A, E, G, dan R. Kalian bisa pilih ya sahabat aku, pilih yang mana yang paling klik di hati ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepada Allah lah kita bermohon ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gondes menebar kartu di sini sebagai clue atau gambaran saja, dan ini kartu tarot sebagai media prediksinya. Oke, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang ya, silahkan. Oke, sudah memilih edisi harian apakah dia akan buka blokirannya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Di file yang pertama Gondes akan memaknai terlebih dahulu daripada inisial A ya. Oke. Maknanya Pandes ya. Huruf A ya. Huruf A adalah huruf yang sangat penting ya. Orang dengan nama yang dimulai dengan huruf A tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga bicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Oke, saya akan taruh sini ya. Karena saya akan tebar ya. Apakah dia akan buka blokirannya? Di sini dia lagi mengalami sebuah godaan diri ya. Dalam perjalanan hubungan ini ya. Dia mencintaimu dan dia yakin itu, dan suatu saat nanti kalian akan bersama lagi. Dia itu saat ini lagi mengalami godaan di diri, atau sebagian juga ada yang lagi mengalami kayak semacam healing dari orang masa lalu. Apa hubungannya kok diblokir, Des? Ya mungkin yang lagi terkena goda diri ya tahu sendiri, ngeblokir kamu karena dia lagi bersama yang lain. Kalau untuk yang tergoda dia itu selalu menyempatkan waktu untuk yang lain. Dia mengalami sebuah godaan diri, tetapi dia cinta sama kamu. Ini aja bagian dari perjalanan hubungan ini ya. Jadi jangan takut. Apakah dia akan membuka blokirannya? Ya, dia akan buka blokirannya, karena dia saat ini lagi meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia menyayangi kamu, mencintai kamu, dan nanti dia akan membuka blokiran. Dan kemarin kenapa dia harus meyakinkan dirinya sendiri kalau dia cinta sama kamu? Karena dia kena godaan diri. Ada sebagian yang memang kemarin, ini bisa vice versa ya, kemarin lagi masih healing, jadi belum meyakinkan dirinya sendiri kalau dia mencintai kamu, jadi masih kayak on off gitu ya, antara percaya dan tidak percaya, antara iya atau tidak perasaan ke kamu. Tapi nanti sekitar
Aku lihat dulu di sini sekitar 5 sampai 6 bulan, 6 minggu ya, bukan lama-lama. 6 hingga 5 sampai 6 minggu. Ini akan dibuka blokirannya. Pokoknya 6 sampai 6 minggu, tapi paling minimal 6 hari. 6 hari ya, 4 sampai 6 hari atau 4 sampai 6 minggu dia akan buka blokirannya. Mandis dia meyakinkan perasaan ya. Di sini harus benar-benar meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia benar-benar mencintai kamu. Untuk yang godaan diri, dia menyadari nanti kalau dia sebenarnya ternyata mencintai kamu, dan ini hanya bagian dari perjalanan hidupnya ya. Dia memblokir bukan membenci kamu, tapi ada yang sebagian karena terkena godaan diri, ada sebagian yang memang dia lagi lebih healing karena dia punya masa lalu, takut nanti terbawa dalam hubungan kalian ini ya. Oke, di sini ada zodiak, bukan zodiak, energi ya. Kalau kita bicara tentang zodiak itu bukan berarti zodiak, tapi energi yang kuat. Di sini ada Sagittarius, Virgo, dan Gemini. Ini tipe-tipe setia ya, tetapi terkena godaan diri. Ini hanya bagian dari perjalanannya. Dia akan membuka sekitar 6 hari hingga 6 minggu ya. 4 sampai 6 hari atau 4 sampai 6 hari ya. 4 sampai 6 hari atau 4 sampai 6 bulan, tapi nggak lama, nggak mungkin yang 6 bulan. Kita perhitungan lagi sekitar 4 sampai 6 hari, lebih dekatnya itu ya. Kondisi melihatnya di sini karena dia mencintai kamu, dan dia yakin sekarang kalau dia mencintai kamu dan akan meninggalkan godaan diri ini, dan akan meninggalkan orang masa lalunya karena dia sudah healing gitu ya. Oke, tidak ada klarifikasi untuk file pertama. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Goddess Mandy Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Apakah dia akan buka blokirannya? Di sini ada inisial E ya. File kedua. Inisial E, orang yang namanya dimulai dengan huruf E, kuat dalam komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian magnetik dan gampang bergaul, tapi tidak terlalu setia dalam urusan cinta. Ya. Oke, karena sekian tebar kartunya. Di sini ada awal pikiran. Apakah dia akan buka blokirannya? Ada beban tanggung jawab yang dia harus pikul, yaitu dia lagi memikirkan beban tanggung jawab dan harus fokus. Saat ini dia lagi bekerja keras untuk memperbaikinya ya, dan dia punya rencana ya, yaitu sebuah keinginan. Nanti akan terlihat ya. Saat ini memang dia kenapa belum buka blokiran kamu, dia lebih fokus untuk tanggung jawabnya. Mungkin dia mempunyai anak dari orang yang masa lalu, atau dia memang masih mempunyai pasangan hidup, atau dia memang menjadi seorang yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang pasti di sini dia lagi memikirkan lebih fokus ke beban tanggung jawabnya yang harus dia pikul. Dia lagi bekerja keras, bekerja keras atau berjuang keras untuk memperbaiki semua kehidupannya. Dia mempunyai tanggung jawab yang memang benar-benar dia harus fokus. Bukan berarti nggak memprioritaskan kamu, tetapi dia akan lebih fokus di tanggung jawabnya. Tapi dia punya rencana suatu saat. Rencana itu ya, di sini ada ego ya. Dia akan mungkin gini, kamu kenapa diblokir? Kamu terlalu posesif atau terlalu controlling ya, sehingga dia tidak bisa fokus pada tanggung jawabnya.
Nah, suatu saat mungkin kalau kamu memang dilihatnya juga sudah berubah dan dia juga tanggung jawabnya ya sudah mulai mendekati lebih tidak, ini beban berat loh, ini beban berat ya, ini beban berat sekali ya. Jadi tidak bisa dia fokus dua sisi, itu tidak bisa. Dia benar-benar harus fokus pada tanggung jawab ya di situ ya. Jadi kamu kalau memang masih sayang sama dia, ya beri kesempatan gitu. Tapi kan Des, kalau nggak hubungan gitu aku nggak tahu dia cinta sama dia. Saat ini kamu membuka tebaran kartu. Ini bisa jadi clue bahwa saat ini dia lagi fokus dalam kerjaannya gitu ya. Dan tidak mau diganggu. Tapi nanti dia punya rencana gitu. Dia akan membuka Des. Iya, ada rencana membuka, tapi masih lama sepertinya ya. Masih berapa Des? Ya dimulai dari sekarang mungkin seminggu ya, mungkin 7 minggu. Kalau enggak dijatuh di angka 7 akan dibuka ya, minimal seminggu, maksimal 70 hari. Oke. File 2 tidak ada klarifikasi di sini. Lebih ke energi yang paling kuat adalah Cancer. Dia lebih fokus ke tanggung jawab dan pekerjaannya. Dia bertanggung jawab dalam pekerjaan dan dia mempunyai tanggung jawab terhadap orang di samping dia gitu. Dia lagi lebih fokus ke pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Oke. File 1, God bless you. Bye. Allah memberkatimu. Amin. Masih bersama Gunes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Apakah dia akan buka blokirannya? File ke-3 ya. Masih bersama Gunes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ada inisial G ya. Halo. Yang kemarin request inisial G. Orang ini ya, huruf G ya. Orang ini memiliki tujuan ya, penuh daya cipta, naluri, dan filosofi. Ia suka membaca, belajar sejarah, dan berkelana. Orang ini juga tertarik dengan agama dan tidak ingin urusannya dicampuri orang lain. Punya prinsip ya. Oke, Ganes akan tebar kartunya. Apakah dia akan buka blokirannya? Ada Six of Cup, berbagi kasih, dan ini peluang yang dia dapatkan. Dia berani ya, karena dia putus asa dan dia bimbang. Dia mempunyai hubungan berbagi kasih dengan yang lain saat ini. Kenapa dia berani seperti itu? Karena dia ada peluang. Saat kemarin bersama kamu itu, dia putus asa, bimbang, mungkin ada masalah di antara kalian ya. Mungkin kamu yang terlalu posesif, atau kamu yang terlalu ngontrol dia, atau memang ada masalah lain di sini ya, sehingga kalian harus diblokir. Mungkin kamu terlalu ya overthinking sama dia, dan dia sekarang benar-benar mempunyai selingkuhan ya, berbagi kasih, berbagi cinta. Ini berbagi cinta ya. Ya, karena ada peluang. Kadang-kadang dia putus asa di hubungan ini. Dia bimbang ya, mungkin juga karena ada masalah ya, masalah lain yang membuat dia itu seperti nggak nyaman gitu berhubungan dengan kamu. Merasa nggak nyaman aja, itu kan kalian yang merasakan ya. Kenapa sebabnya dia nggak nyaman? Dia putus asa dan dia bimbang di dalam hubungan ini. Mungkin kalian ada yang sesuatu, mungkin ada yang membuat dia itu bimbang dan putus asa.
Bisa dari kamu, bisa dari keluarga kamu, bisa dari keadaan. Ya, atau kamu nggak pernah memberikan dia sebuah kepastian atau jawaban yang pasti, tapi saat ini kamu kepoin dia karena dia merasa diabaikan, makanya dia ngeblok gitu. Tapi saat ini kamu merindukannya mungkin, dan dia sekarang sudah berbagi kasih dengan yang lain. Ya, diantaranya itu sebabnya dia ngeblok kamu. Kesabarannya sudah habis teruji. Di sini ada energi daripada ada Sagittarius, energi Sagittarius, dan ada Gemini di sini. Ya, kapan Kundes dia akan buka blokiran? Nggak ada kemungkinan untuk dibuka. Dia lebih klik di sini. Ya, dengan kebimbangannya. Dia lebih klik dengan orang lain. Karena bersama kamu dia tidak mendapatkan kenyamanan. Selalu bimbang. Selalu putus asa. Ya, berharap yang tidak pernah ada titik pangkal dan ujung pangkal dia. Ujung akhirnya. Karena dia selalu seperti ada yang sebagian merasa diabaikan, dicuekin. Ada yang merasa memang hubungan ini tidak bisa diteruskan atau dilanjutkan karena mungkin kesalahpahaman atau ada masalah yang bukannya selesai tapi semakin meruncing, ya. Atau kamu cuek sama dia, jadi diabaikan tuh dan cuek, ya kan. Dan saat ini kamu mulai merindukan dia, gitu. Sebetulnya hubungan itu bukan untuk seperti ini ya. Hubungan itu untuk saling memberikan kenyamanan, saling memotivasi. Hubungan seperti ini hubungan toksik, membuat salah satu di antara kalian merasa tidak nyaman, merasa bimbang, merasa putus asa. Ini udah berlebihan ya. Oke. File 3 tidak ada klarifikasi. Kalau kamu ada di ranah ini, silakan. Kalau mau personal reading, ya nanti akan ngechat Kundes saja. Nanti akan ada list yang ada syaratnya ya. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhin ya. Oke. God bless you. Allah memberkatimu. Halo, masih bersama Kundes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia akan buka blokirannya ya? Blokirannya untuk kamu pastinya ya. Di sini di file keempat ada inisial R. Halo R. Huruf R ini ya seseorang yang sering atau diberikan nama inisial R, huruf awalnya ya. Ia adalah orang yang setia, welas asih, dan penyayang. Ia menyukai tantangan dan memiliki kepribadian yang lurus. Ia ingin hidup dalam damai dan menginginkan kesepadanan intelektual dengan pasangannya. Menginginkan sebuah kesepadanan ya. Artinya kamu harus bisa mengimbangi dia. Kalau kamu ingin jadi pasangan yang bisa membuat hubungan kalian harmonis. Dia tidak bisa begitu aja menerima seseorang yang tidak bisa sepadan dengan dia. Dia orangnya aktif, kamunya pasif. Dia orangnya brainnya oke, kamu harus gayung bersambut seperti itu ya, maksudnya di R ini ya. Kundes jabarkan sedikit ya. Hubungan itu kan harus seperti itu. Jangan yang satu aktif, yang satu melempem, bikin bikin nek. Oke, Kundes akan tebarkan kartunya di sini. Apakah dia akan buka blokirannya? Dia ada pilihan lain. Dan dia sudah bahagia. Bersama ada yang berdiri dengan keluarga orang lain ya. Atau pasangan orang lain. Yang pasti dia sudah punya pasangan, pilihan lain. Dan dia sudah bahagia. Ya. Iya, dia ngakuin dia sudah berkhianat sama kamu. Dia memberikan cinta kepada yang lain. Itu yang dia lakukan. Ya.
Entah kenapa sebabnya, tapi dia memberikan cinta kepada yang lain, kepada pilihan yang lain. Bahkan dia sudah berumah tangga di sini, sudah menemukan kebahagiaannya. Itu yang dia lakukan. Dia berkhianat sama kamu, menawarkan cinta dengan yang lain, ya, pilihan lain, dan dia sudah hidup bahagia. Ini ada sebagian yang memang sudah berumah tangga karena ditinggalin oleh pasangan kamu, karena dia menawarkan cinta yang lain. Dia berkhianat memang, dan dia ngeblok kamu. Mungkin kalian LDRan ya, atau kalau enggak kalian terpisah dengan pasangan yang suami istri, ditinggal pasangannya merantau atau kemana gitu, meninggalkan kamu. Yang pasti dia berkhianat. Dia mempunyai pilihan lain dan dia sekarang udah hidup bahagia, ya. Buat yang belum nggak berdiling dengan pasangan orang lain ya, tapi dia memang meninggalkan kamu, makanya dia ngeblok, dia nggak mau diganggu. Dia lebih bahagia dengan orang yang saat ini pilihannya. Dia berkhianat. Apakah dia akan ngeblok Des? Enggak. Apakah dia akan ngebuka blokannya Des? Enggak. Dia nggak akan buka blokannya, ya. Dia tidak akan membukanya. Dia sudah bahagia, ya. Jadi untuk apa kamu bertahan? Ini yang dia lakukan tindakannya, membagi cinta dengan yang lain, memberikan cinta dengan yang lain. Itu tindakannya, ya. Cinta itu bukan sembarang hubungan yang harus dipermainkan. Makanya aku sarankan, jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah tidak mau, ya udah nggak mau. Kalau kamu masih cinta, ya bilang cinta. Jangan jual mahal hanya karena ingin biar kelihatan tuh punya image gitu. Yang ada seperti ini, mencari cinta yang lain. Dia terus yang harus ngecat kamu. Kamu kalau nggak dicat, nggak mau ngecat juga seperlunya, kayak butuh nggak butuh. Itu namanya mempermainkan hubungan. Tapi kan harus intens ya. Komunikasi itu penting dalam hubungan, ya. Kalau ingin meningkatkan kualitas hubungan. Kalau cuma sekedar sahabatan ya nggak masalah. Kalau udah mendekati ke urusan hati itu, ya kalau kamu sih nggak ngecat nggak apa-apa. Dia menunggu, dan kamu benar nggak sama dia gitu, ya nggak? Ini sepertinya seseorang yang berkhianat karena diabaikan, ya. Seseorang yang diabaikan sehingga dia sudah tidak berharap lagi sama kamu. Walaupun belum ada kata putus, tapi dia akan meninggalkan kamu, menawarkan cinta yang lain, dan dia ngeblok. Karena itu jalan baik, jalan satu-satunya terbaik agar kalian tidak terhubung, dan dia pun merasa tenang dengan pilihan lainnya. Ya, ada yang kalian berdiling dengan pasangan lain, ada yang memang single ketemu single, ya seperti itulah. Cuman di sini ada pengkhianatan. Si dia mempunyai pilihan lain, itu bisa terbolak-balik ya. Bisa kalian yang punya pilihan lain. Makanya dia ngeblok kamu agar lebih tenang dalam menjalani hubungan dengan yang lain, karena dia bahagia, ya. Seperti itu. Memang dia bakatnya selingkuh. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi lebih baik kita koreksi diri sendiri, ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, ya. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah kondisi sampaikan di edisi harian, ya. Apakah dia akan buka blokirannya? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Ya, kalau segera mengambil keputusan. Kalau memang layak ditunggu ya ditunggu, kalau tidak ya jangan ditunggu, percuma, buang waktu. Jangan buang waktu untuk hal yang percuma. Ya, oke. Tetap bersandar kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan segalanya, bukan manusia. Ya, kalau ada cinta indah itu adalah bonus, karena kamu lebih baik. Mungkin kamu diberikan bonus oleh Allah, mendapatkan cinta yang baik, ya enggak?
Iya, berdoa, optimis, dan bekerja keras untuk sesuatu hal yang positif pastinya ya. Pasrah boleh, tapi jangan menyerah pada keadaan. Semua kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.